Ketika pemikiran Bapak ini berhasil membuat banyak orang tersadar. Kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari zat pewarnaannya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Mana ancaman yang terbesar hari ini? Anda sangat progresif ya. Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar. Data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, hei, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya. Iya, saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melebihi. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram. Kenapa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku sekalian? Alhamdulillah, hari ini mungkin saya hadir di depan teman-teman semua semata-mata ingin berbagi pemikiran terkait dengan pernyataan dari Bapak Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, terkait dengan konsumsi makanan dan minuman. Yang tentu saja saya berada di ranah pendidikan kurang lebih dari tahun 1999 yang memang concern terhadap pola didik dan asuh di TK maupun di SD. Nah, untuk kali ini memang saya cukup apresiasi ya terhadap keprihatinan daripada Bapak Gubernur kita terkait dengan konsumsi makanan dan minuman yang memang menjadi pola keseharian anak-anak gitu. Nah, itu sehingga memang dengan kondisi sekolah kita dengan segala keterbatasan, alhamdulillah kita mampu menyuguhkan kepada anak-anak materi terkait dengan makanan dan minuman halalan thayyiban. Nah, ini titik fokusnya adalah gula itu sendiri. Nah, itu kan Bapak Gubernur itu kan membahas tentang gula ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini tentu saja memang menjadi bahan action kita nanti di depan anak-anak, karena kan guru itu adalah garda terdepan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak yang tentu saja berkualitas, kemudian anak-anak happy, anak-anak senang gitu untuk. Nah, tujuan daripada itu sendiri memang di mana para guru itu semua mengenalkan gula itu beserta manfaatnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Karena ada juga gula yang alami, ada juga gula buatan. Nah, seperti itu. Dan manfaat dari gula itu apa sih? Tentu saja kan untuk energi ya. Energi untuk aktivitas kita selama seharian lah, selama sehari-hari itu sendiri. Nah, itu yang dikupas oleh wali kelas atau guru kelas itu sendiri sehingga menyenangkan buat anak-anak. Nah, tentu saja viralnya pernyataan dari Bapak Gubernur seharusnya menjadi bahan pemikiran kita karena kan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang terdekat di seputar lingkungan anak-anak sehingga rentan dan menjadi satu perhatian besar baik buat guru maupun baik orang tua di rumah. Nah, untuk itu tentu saja pemetaan dari para guru itu semua memang harus dipetakan. Apa itu gula? Tentu dengan bahasa yang sederhana ya. Kemudian prosesnya bagaimana sih dalam penyerapan gula di dalam tubuhku itu? Nah, seperti itu. Kemudian fungsi gula dalam tubuh itu apa sih? Nah, itu kurang lebih
Seperti itulah gambaran para guru untuk memaparkan kepada anak-anak. Tentu saja kita dengan metode pembelajaran mengundang narasumber yang memang dari ahli gizi dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Nah, kita memang menjalin kerjasama dari berbagai pihak untuk menyuguhkan materi-materi ini sehingga menjadi pemberian materi yang mendalam atau deep learning itu sendiri gitu. Nah, mari kita simak ya terkait dengan viralnya Bapak Gubernur kita terkait dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ada beberapa memang makanan yang memang kurang baik yang sekarang ada di masyarakat dan memang dikhawatirkan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Untuk para orang tua, kita sebagai orang tua memang harus mengajarkan kepada anak cara memilih makanan yang bergizi seimbang, yang sehat, kemudian yang aman. Terkait untuk makanan kemasan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Apabila akan membeli makanan kemasan, kita harus memperhatikan nama dari makanan atau minuman tersebut, mereknya, kemudian logo halalnya, kemudian komposisinya, kemudian nilai gizinya, kemudian alamat dari produsen yang membuat makanan atau minuman tersebut, kemudian dari izin edar dari makanan tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah lebih teliti dalam melihat makanan dan minuman sebelum dibeli, mudah-mudahan makanan yang kita makan atau minuman kita makan itu sehat. Para orang tua memang agak sedikit harus ekstra pertama mengajarkan atau lebih baik juga diberikan bekal untuk ke sekolah. Dan tentunya bekalnya juga harus sehat, lebih baik memang membuat sendiri kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sempat membuatnya. Saat ini memang beredar banyak makanan atau minuman kemasan yang memang bercita rasa manis. Manisnya entah itu dari gula yang alami atau gula buatan. Kalau memang diperhatikan dari nilai gizinya, memang itu kurang lebih bisa kandungan gulanya bisa memang tinggi, bisa 1,5 sampai 2 sendok untuk satu jenis minuman kemasan. Disarankan memang membuat sendiri kalau ingin membuat minuman manis seperti teh manis atau dialihkan ke dalam jus buah. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis akan berakibat pada beberapa masalah kesehatan di kemudian hari. Saat ini bukan hanya orang tua atau lansia yang menderita diabetes mellitus akibat kelebihan asupan karbohidrat, terutama dari karbohidrat sederhana seperti gula pasir, tapi juga sekarang banyak anak-anak yang menderita penyakit seperti itu. Atau selain itu ada juga masalah obesitas atau kegemukan di usia anak-anak. Jangan lupa ditanamkan kepada anak-anak agar lebih banyak mengkonsumsi air putih yang sehat, yang tentunya akan baik untuk kesehatan. Dari review video kegiatan itu sendiri, apa sebetulnya yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah anak-anak membongkar bekal makanan dan minumannya, baik di rumah maupun yang mereka beli di minimarket, seperti itu. Yang kedua, anak-anak yang tadinya tidak tahu, alhamdulillah ternyata menjadi tahu ya komposisi gula itu di masing-masing jajanan mereka gitu yang mereka beli. Yang tentu saja memang memberikan pencerahan setidaknya ya untuk usia tersebut. Ternyata aku ini gulanya seharusnya kebutuhannya adalah berapa sendok. Nah, ini diimplementasikan setiap anak itu menyendok gula pasir sebagai perumpamaan mungkin ya.
bahwa dengan berat badanku sekian itu seharusnya gulanya itu sekian gitu. Nah itu sampai diajarkan seperti itu. Nah kemudian mereka juga mereview sendiri gitu, bekal makanan mereka itu sehat apa enggak sih gitu, gulanya itu kebanyakan atau enggak. Nah seperti itu, sehingga harapan kita adalah mereka tumbuh dengan wawasan bahwa bisa menjaga makanan, asupan makanan itu sendiri, baik makanan atau minuman, sehingga bisa menjadi corong di keluarga mereka sendiri, bahwa makanan yang halal toyiban itu seperti apa sih. Yang halal juga toyib itu kan baik dalam tubuh kita. Belum tentu setiap orang itu toyib gitu untuk setiap makanan itu sendiri gitu. Nah itu hal-hal seperti itu mulai kita tumbuhkan sejak dini, sejak usia SD, sehingga mudah-mudahan itu menjadi pembekalan mendasar, dimanapun mereka berada bisa memilah, bisa melihat komposisi seperti itu. Nah ini yang apa yang bisa kita lakukan di Garda Pendidikan, mudah-mudahan memberikan sumbangsi. Nah itulah deep learning yang memang semakin mendalam apa yang bisa dipahami oleh anak. Mungkin cukup sekian. Hatur nuhun kasadayana, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.